Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang melihat atau yang menonton video-video saya ini berada dalam keadaan sehat. Dan jika sakit atau ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan jika yang sedang berusaha, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Diberikan rezeki yang banyak, halalan thayyiban mubarakah. Itulah impian atau harapan semua orang yang hidup di atas dunia ini. Dia mengharapkan dan menginginkan kebahagiaan, baik jasmani ataupun rohani. Tapi terkadang seseorang itu menerima takdir tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Dan semua itu sebenarnya bukan dari Tuhan, atau itu juga bukan bentuk ujian dari Tuhan. Kekurang tahuan atau kekurang introspeksi diri kita atau seseorang itu kepada dirinya di dalam kesehariannya membuat dia itu merasa orang yang diuji oleh Tuhan atau layak untuk diuji oleh Tuhan dengan penderitaan, kesusahan, dan kepayahan. Sebenarnya tidak begitu. Allah tidak menguji atau menzolimi, apalagi memberikan orang itu penderitaan, kesusahan, ataupun kepayahan. Sebenarnya apa yang diterima oleh orang itu atau apa yang dialami oleh orang itu sendiri, itu adalah hasil dari perbuatannya. Nah, untuk mengatasi masalah di dalam hidup itu, Allah itu sudah memberikan jawaban kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat nanti, sampai bumi ini dihancurkan. Dan semua jawaban Tuhan itu terhadap doa-doa orang yang hidup atau problem-problem yang belum terjawab itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kita hanya tinggal mencari mana yang cocok untuk jawaban persoalan kita itu. Nah, bagi kawan-kawan yang belum pandai atau belum bisa membaca Al-Quran, saya sengaja membuat atau mengupload video-video belajar Iqra ini khusus untuk orang yang dewasa yang masih ada keinginan untuk pandai mengaji. Tapi kalau keinginan itu sudah tidak ada, berarti orang itu sebenarnya sudah mati. Hanya orang mati yang tidak memiliki keinginan untuk pandai membaca Al-Quran. Walaupun sebenarnya Allah itu sering mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang berada di dalam liang lahat atau di dalam kubur itu ingin dihidupkan kembali ke dunia, supaya dia bisa bersujud, bisa mengaji, bisa beramal soleh, dan lain sebagainya. Tapi setelah orang itu masuk ke liang lahat itu, maka tidak ada lagi istilah reinkarnasi atau keluar lagi ke dunia ini. Dia sudah berpindah alam, dari alam dunia ke alam kubur, dan ruhnya berpindah ke alam barzah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah uraian pendek dari saya. Mudah-mudahan bisa membangkitkan inspirasi kawan-kawan yang selama ini hilang atau terpendam. Kita akan lanjutkan membaca huruf Gha atau Ghain. Yang tadi video sebelumnya saya membacakan huruf Ain, dan sudah selesai ya satu halaman ini. Kita lanjut ke halaman Ghain atau di halaman 22 atau di huruf ke-14 Hijaiyah. Nah, bagi kawan-kawan itu belajar itu tidak boleh tinggi rasa bosannya, karena sesungguhnya yang tidak kita sadari itu adalah setan. Kemalasan dan kebodohan itu adalah anjuran atau ajaran setan, bagaimana caranya supaya umat Nabi Muhammad, khususnya keturunan Nabi Adam itu masuk ke dalam neraka secara kolektif. Nah, kita harus menghindar jangan sampai kita masuk ke dalam neraka, karena neraka itu tempatnya setan. Ini huruf Ain dan ini huruf Ghain. Perbedaannya itu ini tidak bertitik dan ini bertitik. Kalau dia bertitik dibaca Gho, kalau dia bertitik dibaca A, didung ya. A, Gho.
Bismillahirrahmanirrahim. Ro'a. Ini jelaskan ya. A. Jangan AA dua-duanya atau jangan AA dua-duanya. Nggak boleh. Ro'a. Nah, dalam belajar segala sesuatu itu belajar sedini mungkin, serendah mungkin gitu. Jadi dari Iqra 1 ini kita belajar mempaskan bacaannya itu supaya nanti di dalam membaca Al-Quran bacaannya itu benar. Darozo, azoro, sa'azo, jarozo, sato'a, harozo, syagoto, soro'a, zakhozo, do'aza, tagodo, syarozo, to'azo, bagoso, abata, sa, jaha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, ro. Ini nanti di Iqra 4 atau Iqra 3 itu nanti huruf yang mirip-mirip itu nanti akan disandingkan dan kemudian kita disuruh untuk membacanya dengan bacaan yang benar. Seperti ini nanti disandingkan ini. Ro, zo. A. Nah, itu. Jadi memang Iqra 1 ini sudah diakui dunia pelatihan terbaik untuk pelajar pemula untuk membaca Al-Quran dalam waktu yang cepat. Nah, seseorang yang cerdas, IQ-nya tinggi, itu bisa belajar Iqra ini 1 minggu, bisa dia membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah saya belum ketemu dengan orang itu. Mungkin kawan-kawan ada yang kawannya yang sudah pandai membaca Al-Quran dengan belajar Iqra 1 minggu langsung bisa baca Quran. Boleh itu kasih info saya. Apa trik dan bagaimana caranya dia bisa menghafal huruf-huruf itu setelah dipisah dan kemudian disambung menjadi satu. Oke kawan, kita stop sampai di sini. Kita lanjutkan nanti di huruf fa. Silakan dibagikan video ini kepada kawan-kawan yang lain yang mungkin sibuk bekerja mencari duit siang dan malam untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Atau mungkin juga ada perempuan yang ditinggal suaminya dan kemudian dia sibuk bekerja siang dan malam sehingga dia tidak sempat membaca Al-Quran. Seseorang yang tidak membaca Al-Quran itu berarti dia tidak membaca petunjuk Tuhan. Karena petunjuk Tuhan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Terima kasih kawan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.